Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Jumpa lagi dengan kami Kindo Sport. Baik, kali ini kita akan review raket dari Yonex yang istimewa sekali ini. Ini raket Dura 10 tapi yang seri LT atau light ya mungkin ya. Ini Dura dual system dual optimum system gitu ya. Jadi memang Dura itu dual ini apa? eh, Mempunyai kepribadian ganda, mempunyai sisi frame yang berbeda ya. Jadi sistemnya dual. Nanti kita bahas seperti apa, penasaran ya? Nanti kita bahas ya. Intinya ini salah satu raket high end dari Yonex, keluarga Dura. Ini adalah 10 LT. Selain ini kan ada Dura 10 doang tanpa LT. Ada Dura Jet Strike, ada ya kalau nggak salah, saya lupa. Ada ya yang hitam putih itu ya. Nah ini versi Dura 10 LT yang ringan ya. Raket ini ringan dan headlight ya raket ini ya, tapi even balance sih ininya, balance pointnya, tapi intinya ini ringan atau light lah, tapi nggak terlalu ringan banget ya. Kita bahas aja warnanya seperti ini, jadi hitam sama apa ini ya, pink sama kuning ya atau hijau ini ya, ngelihatnya ya seperti ini ya. Jadi ada dua sisi warna. Sisi ini sekilas gini ya, sisi ini sisi forehand ya, sisi forehand, di sini sisi backhand. Kira-kira seperti itu. Kita bahas dulu speknya. Beratnya 4U. Ini cuman ada varian 4U. Jadi kalau teman-teman nyari varian yang 3U ya nggak akan ketemu ya. Kemudian even balance, di sini ada keterangannya. Even balance. Mana? Even balance 10 mm long. Berarti ini raket panjang. Ya, oke. Made in Jepang tentunya ya, karena raket high end nih. Made in Jepang. Kalau grip size-nya ada pilihan ya, ada G5, G6. Nah, tapi biasanya di Indonesia G5 atau G6 ya. G4 juga ada, tapi biasanya Eropa mungkin ya kalau G4 ya. Kemudian maksimum tension sayangnya cuma sampai 26 lps saja. Jadi frame ini memang cukup light. Maksimumnya di 26 lps. Ditarik lebih dari itu mungkin 27 28 masih kuat, tapi lebih beresiko ya daripada kita tarik sesuai rekomendasi maksimal 26 lps. Kemudian sudah ya, dari sisi berat sudah, dari sisi apa tadi ya, head, even balance, stiffness-nya ini adalah stiff. Oke. Ini raket yang sangat stiff lah. Oke, ya. Kemudian butt cap-nya ada tulisan Jepang tentunya ya, Japan. Kemudian ini slim shaft ya. Dari sisi frame-nya ini teknologi raket ini banyak sekali ya. Nanti kita bahas satu-satu ya teknologinya ya. Karena menarik sekali teknologi dari raket ini. Mirip dengan Dura 10 sama Dura Jet Strike. Dia banyak sekali teknologinya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal atlet yang pakai, ini atlet dari Korea, ada yang pakai ganda putri namanya Kong Heong ya, Kim ya, pasangannya Kim ya. Biasanya disingkat Kim Kong ya. Kong Heong ini menggunakan raket seperti ini. Oke. Kemudian warna sudah, kita bahas spesifikasi atau teknologinya lagi. Raket ini menggunakan bahan high modulu grafit. Ini high modulu grafit dan super slim shaft. Shaftnya ini kecil ya, kecil sekali, super slim shaft. Sepertinya mirip-mirip dengan Astrock 100 ZZ ya, itu juga super slim shaft kalau nggak salah, atau extra ya. Oh, itu lebih kecil lagi, extra slim shaft kalau nggak salah. Kalau ini super slim shaft, jadi memang cukup kecil ya. Kemudian ada fitur di sini namanya nanometric. Di shaftnya ini ada fitur nanometric ya. Nanometric itu sebenarnya dia gini, teknologinya itu menciptakan bonding ya yang kuat ya antara karbon fiber di dalamnya ini ya, sehingga bisa menghasilkan ketebalan shaft yang kecil gitu ya. Dia bisa lebih dari 60% lebih tipis dari frame konvensional, tapi tetap kuat. Nah, itu nanometrik ya. Nanometrik itu ada di fiturnya si dulu itu yang pakai itu loh, Nanospeed ya, salah satunya raket Nanospeed. Cuman untuk Yonex generasi sekarang dia nggak menggunakan teknologi nanometrik ya, saya perhatikan ya. Beberapa raket Astrock shaftnya itu teknologinya yang nanomesh neo yang 6D ya, yang 6D terutama yang high end ya, sudah nggak pakai nanometrik lagi. Tapi pada intinya ini teknologi yang ini apa, inovasi dari Yonex juga ya. Jadi diaplikasikan di
teknologi apa itu sama Toray Industri ya. Jadi memang bisa menghasilkan shaft yang tipis, kuat dan light gitu ya. Jadi ringan juga. Oke. Itu adalah nanometrik. Kemudian kalau yang di frame-nya nanometrik DR ya, ada DR-nya ya. Jadi menggunakan material karbon juga, tapi new teknologi ya, based on nanoscience tentunya ya. Jadi ini menghasilkan material-material yang spesial ya, biasanya dipakai oleh industri aviasi luar angkasa, bilangnya sih seperti itu ya, tapi ini diaplikasikan di raket ya, sehingga menghasilkan frame seperti ini ya. Ini dual frame ya. Jadi di sini bentuknya itu box atau kotak untuk forehand, di sini aero ya, atau lancip atau seperti pedang ya. Jadi untuk backhandnya, untuk speednya di sini, untuk powernya di forehand gitu ya. Jadi kalau pegang raket ini forehandnya seperti ini gitu ya. Untuk backhandnya di sini. Jadi gini, seret. Nah, ini forehandnya gini, backhandnya gini. Ini kalau kebalik feel-nya akan beda ya. Jadi aneh mungkin ya. Jadi agak aneh. Jadi raket ini kalau main nggak bisa diputer-puter. Jadi harus begini terus. Kalaupun kalian muter-muter harus lihat sisinya lagi ya. Ketika dipegang lagi buat main harus lihat sisinya. Oh yang forehand mana gitu ya. Biasanya dari warna sih. Nah mungkin kan kalau seperti ini makanya warnanya dibedain ya. Kalau forehand gini ya. Jadi kelihatan di sini pinknya kalau main. Kalau backhand ya intinya satu aja sih, dilihatnya yang pink di atas gitu, kayak gini ya pegangnya. Oh berarti bener kalau pink di atas. Kalau pink di bawah seperti ini berarti keliru ya, kebalik nih, kebalik. Jadi nanti finnya akan beda. Jadi kalau menggunakan raket seperti ini hati-hati kalau muter-muter harus pas lagi nih, forehandnya mana nih ya, forehandnya di sini gitu ya. Unik ya raketnya ya. Kemudian tadi udah ya untuk yang boxnya tadi ya, aero box ya, namanya aero box. Jadi box sama aero ya. Kemudian itu nama fiturnya dual optimum system ya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Kemudian ininya bentuk framenya tentu sudah isometrik. Di atas di sini ada keterangan isometrik ya, sudah mengotak ya, nggak kayak telur ayam. Kalau raket oval itu kayak telur ayam. Kemarin saya dapat istilah dari penonton saya ya. Raket konvensional itu framenya kayak bentuknya kayak telur ayam memang ya, agak membulat ya. Kalau ini sudah isometrik, sudah kotak. Jadi dengan isometrik ini bisa menghasilkan kira-kira 7% sweet spot lebih lebar daripada raket konvensional. Dan ini sudah di riset sama Yonex sekitar ya 30 tahun yang lalu. Yonex sudah meriset bentuk frame raket ini ya. Dulu kan masih konvensional. Nah sekarang teknologi raket sekarang bentuk frame itu adalah isometrik yang kira-kira agak mengotak gitu ya kira-kira ya. Oke, kemudian dari sisi grommet ini menggunakan grommet sistem 76 ya, grommetnya. Di sini menggunakan teknologi new pattern grommet, jadi zigzag grommetnya ya. Jadi antar senar ini nggak bergesekan ya, nggak apa ya. Kalau intinya gini, lubangnya ini zigzag, enggak lurus. Nah, ini teman-teman perhatikan ya di sini ya. Ya, ini kan agak ke sini, dua ini karena ini senar ini. Kemudian yang atasnya itu agak ke sana gitu ya, kira-kira. Jadi zigzag untuk mata itik yang di bagian sini, terutama yang pertemuan ya, pertemuan, karena biasanya kan kalau 72 ini kan sharing. Kalau 76 ini pisah, makanya di sini dibikin zigzag. Jadi nggak saling apa istilahnya bergesekan antar senar, kira-kira seperti itu. Jadi itu bisa menghasilkan high performance string pattern. Wah, jadi pattern senarnya itu menghasilkan performance yang bagus gitu ya, kira-kira ya. Oke, kemudian kalau bentuk grommet sebenarnya bentuknya standar semua ya. Cuman di sini ada continuous grommet bagian ini 1 2 dan di sini kelihatan ya karena warnanya hitam ya. Ini grommet nyambungnya ada di sini. Oke. Menarik sekali ya raket ini ya. Menggunakan teknologi yang banyak ya. Materialnya tadi atau teknologi pendukung dari frame sama shaftnya tadi juga menarik sekali ya. Intinya nggak kayak raket kaleng-kaleng ini ya memang ya. Kemudian di sini ada bagian kon, sebenarnya konnya ini menggunakan kontrol support cap atau CS cap biasanya ya. Jadi menghasilkan manuver yang lebih tajam ya di sini ya. Cuman ini ketutup sama grip handuk ya. Jadi kita nggak saya buka juga tadi ya. Tapi intinya kira-kira seperti itu ya.
raket dengan segudang fitur ya. Sangat layak untuk dicoba, terutama untuk tipikal permainan yang lebih banyak kontrol. Ini cocok ya, karena ini ringan 4U, kemudian even balance, jadi buat kontrol, buat drive, buat main speed ini enak gitu. Untuk power ya agak butuh tenaga ekstra ya, terutama karena ini agak ringan. Tapi kalau tenaganya yang main kuat, nah itu akan menghasilkan power yang luar biasa juga, karena ditunjang dengan teknologi dual system ya, framenya. Tadi yang di sisi sini adalah box frame, di sisi sini di sisi sini aero ya, aero atau apa, agak kayak pedang. Di sisi sini yang mengotaknya, kira-kira seperti itu. Oke, menarik sekali raket ini. Siapa mau beli, harganya di atas 2 juta tentunya, karena raket high end Yonex made in Jepang. Dapat tas seperti ini ya, tas Dura seperti ini ya. Kemudian ini kita pasang senar ya. Senarnya apa? Kita menggunakan Yonex BG66 Ultimax ya. Salah satu senar favorit saya sebenarnya ya, Ultimax itu ya. 0,65 mili ininya ketebalannya. Saya lagi nyari bungkusnya, mana ya, nggak ada ya, tadi sudah saya siapkan. Intinya senar ini menghasilkan diffusion power yang bagus ya, kemudian juga kontrol juga bagus, cuman durability-nya yang agak jadi perhatian. Ini kita pasang di maximum tension 26 lbs 4 simpul oleh Kindo Sport menggunakan mesin digital ya. Kita coba dengarkan hitting sound-nya seperti apa. Ya, hitting sound-nya baik ya. Suaranya itu ting ding ding ding, dan itu apa, keluar ya, nggak mendem suaranya gitu ya. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas semuanya. Like jika suka dan share ke teman-teman yang lain sesama hobi badminton tentunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you.